Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Al-Imam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Yusuf Erisandi, salah satu guru di Sekolah Al-Imam Islamic School. Hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Al-Imam Islamic School, Bapak Fadli Hafizahullah. Hari ini kita akan ngobrol santai, Pak ya. Insyaallah. Ngobrol santai berkaitan dengan PPDB, karena saat ini kita sedang mengadakan PPDB. Baik, ada beberapa pertanyaan, Pak, yang nanti akan ditanyakan seputar PDB. Baik, kita ke pertanyaan pertama, dan ini mungkin pertanyaannya sangat familiar ya. Dan mungkin setiap wali murid, ya mungkin kebanyakan lah ya, mereka akan menanyakan hal yang sama. Betul. Pertanyaannya adalah, untuk bisa bergabung di Al-Imam atau untuk masukkan anak ke Al-Imam butuh biaya berapa sih? Gitu. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, jadi kita berbicara administrasi untuk masuk ke sekolah Al-Imam sebenarnya sangat terjangkau, insyaallah taala ya. Karena memang dana itu adalah salah satu perkara yang sangat diperlukan untuk seseorang meraih ilmu kan. Betul. Imam Syafi'i rahimahullah taala itu mengatakan, akhi lan tanala ilma illa bisittatin kan, saudaraku engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal gitu kan. Betul. Dan salah satunya adalah dengan biaya Kan? Termasuk di dalamnya. Nah, Al-Imam sendiri berapa sih biayanya? Alhamdulillah untuk teman-teman nih yang ingin segera mendaftar ke Al-Imam, itu kalau dari bulan September sampai bulan Oktober, khususnya di SD dari bulan September sampai Oktober itu dapat diskon. Dapat diskon yang semula harganya 16.800.000 menjadi 10.800.000. Menjadi 10 juta. Wow. Dapat potongan berapa itu, Pak? Itu diskon 30%. 30%, luar biasa ya. Masya Allah kan. Dan ini adalah kesempatan nih buat teman-teman yang ingin masuk Al-Imam, karena terbatas loh sih. Terbatas dari kedatangan nih. Kalau misalkan lebih awal itu dapat. Iya, jadi kalau misalkan ternyata dari bulan September ke Oktober itu lebih dari 20 orang, berarti udah misalkan yang peserta 21-nya karena biaya mahal. Oh, gitu. Oh, ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi dari bulan September sampai bulan Oktober 20 orang pertama pendaftar dia dapat potongan 30% dari 16 juta. Dari 16.800.000 jadi 10.800.000. Masya Allah, luar biasa. Dari biaya yang sekian itu dapat apa aja? Include apa aja? Iya. Jadi dari biaya 10.800.000 itu untuk potongan 30% ya. Bagi yang dapat ya. Kita sebutnya early bird ya. Early bird. Nah, itu semuanya. Jadi dari seragam, kemudian buku, kemudian program selama 1 tahun, kemudian fasilitas kelas yang nyaman, kita ada kelas yang ber-AC, kita juga ada infocus, dan tentunya guru-guru yang kompeten. Ya, insya Allah. Jadi pokoknya sangat dimanjakan sekali nih buat teman-teman selama daftar di Al-Imam. 1 tahun pelajaran. Iya. 1 tahun ajaran gitu ya. Iya, betul. Untuk tahun depan tentunya ya, Betul. 2022.
Baik. Kemudian fasilitas penunjangnya apa aja sih? Iya. Jadi di sini kita alhamdulillah ada fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga. Jadi adik-adik nih yang mau daftar ke Al-Imam terus hobi main bola, kita punya lapangan bola. Yang hobi voli juga kita ada lapangan voli. Terus yang hobi basket juga itu kita punya lapangan basket. Terus nanti juga teman-teman yang suka renang itu nanti kita ada kegiatan renang. Terus nih biasanya adik-adik kan suka jalan-jalan tuh, gitu kan, kunjungan edukatif keluar kota. Ada yang suka lihat hewan-hewan, ada yang suka lihat benda-benda langit di angkasa. Nah itu di Al-Imam ada program namanya kunjungan edukatif. Iya, masya Allah, pokoknya nyaman deh teman-teman. Selain jalan-jalan kita juga belajar gitu. Kita juga ya itu ya yang terpenting kita belajar di sana. Betul. Gitu kan. Seperti itu. Baik. Fasilitas penunjangnya sudah, include-nya apa saja juga sudah. Sekarang program yang ada di SD Al-Imam Islamic School. Ya, program di SD Al-Imam itu masya Allah ya sangat bervariasi. Pertama, selain kita juga belajar akademik yang diajarkan oleh guru-guru profesional, kita juga ada materi diniyah. Nah ini masya Allah ya. Jadi para orang tua nih yang worry anaknya takut ketinggalan ilmu agamanya, nggak usah khawatir. Atau yang takut udah 6 tahun ya sekolah di SD belum bisa baca Quran, gitu kan. Atau yang belum hafal sama sekali juz 30. Nah nggak usah khawatir, di Al-Imam selain kita mengajarkan ilmu-ilmu umum, kita juga mengajarkan ilmu diniyah ya. Ilmu diniyah itu dari ada pelajaran adab-adab, kemudian juga ada pelajaran hadis, kemudian juga nanti ada belajar Al-Quran gitu kan, masya Allah. Nah jadi ya teman-teman ya yang bergabung dengan Imam selain nanti dibekali ilmu umum, yang terpenting adalah dibekali ilmu agamanya juga. Betul sekali gitu kan. ya, pasti itu ya.
Kemudian kan sudah banyak ya kita belajar akademik, belajar juga Al-Quran, diniyah. Nah, kurikulum yang digunakan itu kurikulum yang seperti apa? Apakah punya kurikulum khusus atau mengikuti Diknas dan sebagainya? Iya. Seperti apa? Nah, di Al-Imam ini punya ciri khas ya. Ciri khas. Ini yang menjadikan sekolah Al-Imam itu menjadi sekolah yang unik ya dari sekolah-sekolah pada umumnya. Unik ya. Umumnya kan kalau sekolah-sekolah lain hanya ada kurikulum Diknas gitu kan. Kalau sekolah Islam ada kurikulum Diknas dan kurikulum diniyah ya. Kalau Al-Imam kurikulum Diknas diajarin, kurikulum diniyah diajarin, dan ada yang ketiga loh. Masya Allah, apa itu? Kurikulum kepemimpinan. Wah, Masya Masya Allah ya. Seperti apa itu? Nah jadi ayah bunda nih yang belum punya visi dalam berkeluarga, sebenarnya aku berkeluarga ini visinya apa sih gitu kan. Nah sebenarnya kan kalau lihat dari pandangan Al-Quran, visi berkeluarga itu adalah waj'alna lil muttaqina imama kan, dan jadikanlah kami pemimpin di antara orang bertakwa. Nah kami dari sekolah Al-Imam tuh membantu ayah bunda mewujudkan visi keluarga muslim itu adalah melahirkan pemimpin-pemimpin di antara orang-orang bertakwa. Jadi kalau kurikulum kepemimpinan yang diajarkan di Al-Imam itu bagaimana nanti anak-anak itu di sekolah di Al-Imam bukan hanya output tapi ada outcome. Ya, output itu kan misalkan dia punya kebaikan diterapkan di sini. Tapi kalau outcome itu kebaikan yang dia sudah dapatkan dari sekolah, diterapkan di sekolah, itu dia bawa ke rumah. Gitu kan. Coba ayah bunda seneng nggak kalau misalkan anaknya membangunkan ayah bunda untuk sholat tahajud? Luar biasa. Jadi dia nggak perlu dibangunin, ya dia yang membangunkan keluarganya untuk sholat. Ketika azan berkumandang, ayah bunda nggak usah repot-repot. Nak, udah azan ayah udah selesai nontonnya, udah selesai bermainnya. Tapi kalau di Al-Imam dengan mengajarkan kurikulum kepemimpinan, nanti begitu azan berkumandang dia nanti yang mengajak adiknya, mengajak abangnya untuk sholat gitu kan. Kalau misalkan bunda ya suka rewel gitu kan ngingetin kalau habis makan tolong dicuci ya. Nah kurikulum kepemimpinan itu jadi setelah dia makan dia otomatis langsung cuci sendiri gitu itu. Masya Allah itu ikhtiar kita dari kurikulum kepemimpinan. Masya Allah ya, dan tentunya ini satu yang bagus dan pastinya kita juga berharap pada Allah ini akan kita laksanakan. Biiznillah. Masya Allah. Nah dari semua paparan yang telah disampaikan, yang paling diunggulkan, program yang paling diunggulkan di sekolah kita ini apa itu Pak? Ya, tentunya yang diunggulkan oleh Al-Imam ini adalah pada visi sekolah, yaitu berakidah salafus soleh. Betapa banyak anak-anak yang hari ini kemudian kenapa merosot akhlaknya gitu kan, itu gak lepas dari asasnya. Apa sih asas orang muslim itu? Ya pada akidahnya. Akidah itu kan berkaitan dengan keyakinan ya. Ya berarti pada wilayah amalan hati. Jadi kalau akidahnya benar, itu insya Allah berimplikasi pada perilaku. Nah kenapa kita salafus soleh gitu kan? Karena salafus soleh itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi terbaik. Khairu ummatin qarni. Ya kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebaik-baik umat adalah yang hidup segenerasiku gitu kan. Dan salafus soleh itu adalah orang-orang dari sahabat, tabi'in. Dan kalau kita berbicara tentang keutamaan sahabat, yaitu salafus soleh yang
hidup sejaman dengan Nabi, mereka adalah orang-orang terbaik yang diridhoi oleh Allah dan Allah pun ridho kepada mereka kan. Makanya kita ingin bagaimana anak-anak itu bisa berakidah salafus soleh, karena terbukti bahwa peradaban ini pernah berada paling baik itu ketika di tangan salafus soleh. Dan mudah-mudahan kita ingin mengembalikan kejayaan umat Islam yang pernah diraih oleh para salafus soleh, insyaallah taala. Masya Allah ya, Iya sekali. Baik, Masya Allah. Selanjutnya mungkin ini kita berbicara sesuatu yang relate dengan keadaan kita di Indonesia sekarang, yang bahkan di dunia ya, yaitu di masa pandemi seperti ini. Bagaimana pembelajaran yang didapatkan siswa tatkala pandemi seperti ini? Iya, baik. Ya, kita kemarin semua sekolah-sekolah ya hampir bingung karena menemukan metode yang sifatnya aplikatif ya dan efektif untuk mengajarkan anak-anak gitu kan. Kesulitan yang mencari. Betul, kesulitan bagaimana sih? Nah, alhamdulillah Al-Imam ini punya guru-guru yang kompeten. Ya, mereka terus berinovasi dalam mengajarkan anak-anak, bahkan selama pembelajaran daring itu bagaimana anak-anak tidak bosan. Betul. Jadi bukan hanya menerangkan ilmu atau hanya memberikan tugas, tapi guru-guru di Al-Imam itu punya metode-metode mengajar melalui daring dengan misalkan contohnya ada kuis dari aplikasi gitu kan. Kemudian juga anak-anak nanti ada seperti melihat audiovisual gitu kan dari situ, sehingga bahkan ada juga yang membuat teka-teki silang tapi melalui aplikasi yang ditampilkan di Zoom betul gitu. Jadi seru, anak-anak gak jenuh gitu kan. Alhamdulillah. Dan kita juga sekarang menggunakan Zoom yang tidak terputus-putus. Kalau biasanya kan ada Zoom 40 menit putus. Nah, kalau Al-Imam itu sudah Zoom-nya unlimited ya, jadi terus gitu. Tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Baik. Dua pertanyaan terakhir yang ini mungkin kaitannya dengan para calon wali murid yang akan. Yang pertama, kenapa wali murid harus menyekolahkan anaknya di sekolah kita? Iya. Kenapa ayah bunda harus menyekolahkan anak-anaknya ke Al-Imam? Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Kembalikan pendidikan kepada tujuan awal. Jadi kalau ditanya anak ini mau sekolah di mana, berarti sekolah yang ngerti tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu apa sih? Kalau dari perspektif konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Gitu kan? Bahkan Diknas sendiri ya. Bahkan dari Diknas sendiri ya, dari Kemendikbud sendiri ya, dari pemerintah itu sendiri sudah memberikan rambu-rambu agar pendidikan itu hendaknya dilaksanakan tidak keluar dari tujuannya, agar tetap on the track gitu kan. Nah, iman, takwa dan akhlak itu ya hanya bisa di frame atau diperspektifkan dari kacamata Islam. Dan alhamdulillah di Al-Imam sendiri juga muatan ilmu-ilmu agama yang menunjang iman. Makanya ada akidah, dan kita kan visinya salafus soleh gitu kan, takwa. Karena kita di sini membiasakan ya anak-anak itu bagaimana untuk coba memperbaiki bukan hanya secara penampilan tetapi juga hatinya gitu kan. Makanya di Al-Imam itu juga ada kajian tentang tazkiyatun nafs gitu kan. Karena kan Nabi SAW pernah bersabda at-taqwa hahuna, ya takwa itu tempatnya di sini gitu kan. Sambil menunjukkan hatinya, berarti memang masuk ke dalam wilayah hati. Karena betapa banyak sekarang sekolah-sekolah
mengajarkan hanya pada aspek kognitif. Ya, pengetahuan, sains, ya. Just transfer of knowledge. Jadi hanya transfer ilmu saja. Padahal pendidikan itu hakikatnya bukan hanya itu, tapi juga bagaimana mendisiplinkan jiwa, bagaimana mengisi jiwa anak-anak, gitu kan. Dan target pendidikan itu jangan hanya untuk nilai bagus saja, gitu kan. Makanya al-imam itu punya 3 kompetensi, ya, yang disebut dengan kompetensi dasar. Yang dimaksud kompetensi dasar itu adalah fardu ainnya, fardu kifayahnya, ya, dan itu yang disebut dengan kompetensi dasar. Nah, fardu ain ini adalah syarat dari lulusan al-imam. Fardu ain ini masuk ke dalamnya akidah, ibadah, akhlak. Jadi ini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti putra putrinya dimasukin ke al-imam, nanti setelah tamat nih 6 tahun, insya Allah paling tidak kompetensi dasarnya itu terpenuhi. Ya, kompetensi dasar itu terdiri dari fardu ain. Fardu ain itu adalah akidah, ibadah, akhlak, gitu kan. Lalu fardu kifayahnya, lalu kemudian setelah itu adalah yang unggulannya, gitu kan, atau minat anak-anak nanti kita arahkan seperti itu, insya Allah. Insya Allah kena ya ke orang tua. Iya, mudah-mudahan insya Allah. Dan jangan dan ayah bunda juga perlu tahu bahwa di al-imam ini pendidikan bukan hanya untuk anak saja, tapi orang tua juga nanti akan mendapatkan fasilitas pembelajaran ilmu agama, gitu kan. Jadi nanti dalam 2 bulan 1 kali itu ada kajian untuk para orang tua. Insya Allah, gitu kan. Jadi balance ya orang tua. Iya, balance. Jadi anaknya juga belajar, orang tuanya juga belajar. Insya Allah. Yang terakhir nih, Pak Fadli, pesan untuk orang tua atau wali murid yang hendak mencari sekolah untuk anaknya. Betul. Pesannya. Iya, pesan bagi ayah bunda untuk menyekolahkan putra putrinya, yang pertama adalah luruskan niat. Luruskan niat. Apa yang ingin dicapai oleh putra putrinya disekolahkan, ya, itu harus kembali kepada orientasi ukhrawi, ya, atau orientasi akhirat, gitu kan. Jadi cari sekolah yang memang komitmen itu mensolehkan anak. Cari sekolah yang komitmen untuk bagaimana putra putri itu bisa beribadah dengan baik dan benar, gitu kan. Jadi tahu tujuan. Jadi jangan sampai udah kelas 6 nih, udah 6 tahun belajar di sekolah, pas ditanya tujuan kamu diciptakan apa, nggak tahu, gitu kan. Padahal Allah udah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan, bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Gitu kan. Nah, maka bagi ayah bunda harus melihat sekolah itu yang punya tujuannya sama dengan tujuan penciptaan manusia itu, gitu kan. Gitu. Maka yang terbaik adalah sekolah yang sangat memperhatikan ibadah anak-anak. Nah, sahabat al-imam yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah ngobrol kita hari ini, ya. Dan tentunya tidak hanya obrolannya santai tapi isinya luar biasa, ya. Satu lagi, apa tuh? Nanti juga bagi ayah bunda nih akan mendaftarkan putra putrinya dan datang ke sekolah, nanti kita juga punya katalog nih. Masya Allah. Katalog apa tuh? Ini katalog. Isinya seluruh informasi tentang al-imam. Seluruh? Iya. Jadi nanti kita akan perlihatkan, ya, ayah bunda, ini seluruh informasi tentang al-imam. Kegiatannya apa saja sih, gitu kan. Lalu apa sih visi dan misi sekolah ini, gitu kan. Kemudian kegiatan di sekolah ini ada dokumentasi, foto-foto, gitu kan. Dan juga di sini ada program-program unggulannya, gitu. Jadi kalau mau datang itu nggak perlu betul, nggak perlu ragu Kadang kan orang cuma dengar aja gitu. Iya, kalau di al-imam ini bisa langsung lihat. Gitu. Dan ini kan. terupdate, ya. Terupdate, ya. Jadi insya Allah ini adalah
seluruh informasi Al-Imam Al-Imam. terrepresentasikan di katalog ini gitu kan. Ya pokoknya bisa dilihat, dan kita juga punya channel Al-Imam TV. Ada channel. Iya gitu kan, bisa dilihat. Itu banyak sekali video-video kajian, video-video tentang anak sedang hafalan. Dan Masya Allah salah satu santri Al-Imam itu udah ada yang hafal 4 juz loh. 4 juz loh, Masya Allah kan. Juz 30, 29, 28, 27. Alhamdulillah gitu kan. Dan untuk kualitas bacaan Al-Quran murid-murid Al-Imam itu akan tervalidasi oleh Kemenak. Masya Allah. Jadi nanti selain bacaannya, hafalannya itu nanti akan diuji oleh Kemenak, sehingga nanti setiap anak yang sudah lulus tahfiznya 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz itu ada legitimasi dari Kemenak langsung, dari ahlinya. Gitu, Masya Allah. Ya, luar biasa sekali, Masya Allah ya. Nah itu tadi ya, ada tambahan dan juga ada sesuatu yang mungkin bisa lebih meyakinkan sahabat dan juga orang tua di sana yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah kami. Demikianlah obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dari saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.